Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Purnamasari dengan NIM 2211007. Nah, pada kesempatan kali ini, kami diberi tugas untuk membuat video, di mana tugas video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS akhir dari mata kuliah tafsir pendidikan, di mana dosen pengampunya itu tersedia Pak Edi. Nah, adapun tugas kami ini, yakni menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pada makalah yang sebelumnya itu pernah kami buat untuk dipresentasikan. Nah, selain menafsirkan ayat Al-Quran, di sini juga kami ditugaskan untuk melihat keterkaitan atau relevansi antara ayat tersebut dengan pendidikan. Nah, gak usah berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Nah, yang pertama itu ada surat Yunus ayat 101, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul unzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughni ayatu wanzuru an qaumin la yu'minun. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Nah, adapun tafsir dari ayat ini, yang mana mengambil dari tafsir Quraisy Shihab, di mana di dalam tafsir Quraisy Shihab ini disebutkan bahwa Allah itu memerintahkan Rasulnya agar menyuruh orang-orang kafir atau orang-orang yang tetap pada sifatnya, yakni membangkang, di mana mereka disuruh memperhatikan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, yang mana di dalamnya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa langit, berupa kebesaran dan keluasannya, yang ada di bumi berupa kenikmatan-kenikmatannya, di mana semua itu menunjukkan keagungan dan keesaan Allah selaku Sang Maha Pencipta. Akan tetapi bagi orang-orang yang tetap berada pada sifatnya yang membangkang, yang mendustakannya, ayat-ayat ini yang memberikan peringatan dan Rasul sendiri yang menyampaikan peringatan tentang azab Allah kepada mereka, itu tidaklah berguna bagi mereka. Adapun relevansi surat Yunus ayat 100 ini, di mana sangat terlihat jelas sekali kaitannya terhadap pendidikan, di mana ayat ini menekankan pada cara berpikir rasional dan bersikap ilmiah dalam menyikapi objek-objek yang ada di alam semesta ini sebagai bukti tanda kebesaran Allah, di mana objek-objek ini dapat ditelaah, diamati dan diteliti. Tidak hanya itu, hal ini dapat juga dilakukan dengan cara membangkitkan dan meningkatkan kreativitas pembelajaran melalui kegiatan atau keikutsertaan secara langsung dalam menghadapi, mempelajari, serta memahami objek pembelajaran tersebut, apalagi yang berkaitan dengan mempelajari alam semesta ini. Nah, yang kedua ini ada surat Luqman ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa di dalam surat Luqman ayat 13 ini, Allah menceritakan atau menjelaskan tentang Luqman yang mendidik anaknya melalui atau dengan cara menasihati agar anaknya itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Dalam hal ini, Luqman menasihati anaknya dan menekankan pembelajaran yang paling penting atau fundamental dalam agama, yakni dia menasihati anaknya dan melarang anaknya untuk berbuat syirik yang merupakan bentuk kezaliman yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun relevansi pendidikan dalam surat Luqman ayat 13 ini, di mana disebutkan pada ayat tersebut yang mana berisikan tentang pembelajaran tauhid, yang mana hal tersebut dapat kita lihat dari cara Luqman menasihati anaknya, yang mana ia menekankan agar anaknya itu tidak melakukan suatu perbuatan syirik yang merupakan bentuk kezaliman besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kezaliman berupa syirik ini merupakan bentuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada apa-apanya dengan atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan Sang Pencipta, yang Maha Kuasa dan Maha Pemilik segala-galanya. Nah, lanjut yang ketiga, yakni ada surat Al-Maidah ayat 67, di mana di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, mengambil dari tafsir Al-Munir mengenai ayat ini, di mana di dalam tafsir tersebut disebutkan bahwa Quran Surat Al-Maidah ini berisikan tentang jawaban atas penilaian orang-orang, di mana mereka ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini menyembunyikan suatu perkara, di mana yang dimaksud dengan sesuatu yang disembunyikan ini merupakan suatu perkara agama, di mana tujuannya itu menurut mereka untuk melindungi diri. Tidak hanya itu, ayat ini juga menjadi dalil untuk menunjukkan kekeliruan dalam berpandangan, seperti yang dikemukakan atau dilakukan oleh golongan Ar-Rafidah. Nah, di dalam tafsir Quraisy Shihab, ia juga berpendapat bahwa ayat ini merupakan suatu bentuk janji Allah kepada Nabi Muhammad, di mana di dalam ayat ini dikatakan bahwa yakni Nabi Muhammad akan dipelihara atau dijaga oleh Allah dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, tidak hanya itu, ada juga Thahir bin Asyur yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan suatu bentuk peringatan kepada Rasulullah agar ia menyampaikan ajaran agama yang diembankan kepadanya tanpa menghiraukan kritik dan ancaman apapun yang akan datang kepadanya, mengingat seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu bahwa Allah akan memeliharanya dari gangguan manusia. Nah, adapun relevansi dari ayat ini terhadap pendidikan, sebagaimana yang sebelumnya itu telah disebutkan dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul agar tidak menunda-nunda amanat yang sudah diembankan atau dilimpahkan kepadanya, walaupun hanya sebentar saja. Nah, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa seorang yang telah dibekali ilmu atau kemampuan itu hendaklah ia menyebarkan atau mengajarkan ilmu yang ia miliki itu kepada orang-orang
yang membutuhkan, yakni orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, sehingga jika ia memberikan pengajaran kepada orang lain, ilmu itu tidak hanya akan dimiliki olehnya saja, yang mana hal itu akan berguna bagi dirinya saja, namun ilmu yang akan diajarkan kepada orang lain tersebut juga akan bermanfaat dan berguna bagi orang-orang sekitarnya. Nah, yang keempat yakni ada surat Ali Imran ayat 104, di mana di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'un ilal ghairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika hum muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, yakni menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, adapun tafsir dari surat Ali Imran ayat 104 ini, di mana mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan di dalam tafsir bahwa ayat ini merupakan perintah kepada umat muslim agar ada segolongan dari umatnya yang bertugas untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Adapun yang dimaksud dengan segolongan umat pada ayat ini, yakni mereka pada zaman Nabi itu merupakan para sahabat pada generasi awal Islam. Namun sekarang tugas tersebut telah beralih atau diemban kepada para dai dan ulama. Adapun kemudian relevansi ayat ini dengan pendidikan, di mana pada ayat ini terdapat perintah yang sangat jelas, yaitu tentang berdakwah dan senantiasa mengajak sesama untuk mengerjakan hal yang amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap muslim. Tidak hanya itu, kita juga diserukan untuk mengerjakan al-khair, yakni segala bentuk kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari yang munkar, yakni segala bentuk perbuatan kemaksiatan yang memiliki pengaruh negatif, yang tentu saja yang hal negatif ini akan mendatangkan kemurkaan Allah kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang kita serukan untuk melakukan hal-hal negatif tersebut, baik itu yang berkenaan dengan akidah, ibadah maupun muamalah. Adapun perintah dan kewajiban untuk mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar ini, di mana setiap muslim ini tanpa terkecuali juga harus melakukannya. Tentu saja dalam melakukan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga apa yang disampaikan tersebut dapat diterima oleh orang lain sebagaimana yang kita harapkan kebaikan dari apa yang kita perbuat tersebut. Nah, yang kelima yakni ada surat An-Nahl ayat 125, di mana di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bil lati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil mu'tadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya,
dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, agar menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Nah, Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia itu ialah wahyu yang diturunkan kepadanya, yang berupa yakni Al-Quran, Sunnah, dan pengajaran-pengajaran tentang hal-hal yang baik, yang mana hal tersebut agar dijadikan sebagai peringatan kepada mereka tentang balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah hal ini dilakukan dengan cara yang baik pula, yakni dengan cara yang lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, serta dengan cara yang bijak dalam menyampaikan. Sesungguhnya Allah itu telah mengetahui siapa yang celaka dan siapa juga yang berbahagia di antara mereka. Karena sesungguhnya bukanlah tugas Nabi yang memberi mereka petunjuk. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberitahukan dan ajarkan kepada manusia. Sedangkan yang menghisap itu adalah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun relevansi ayat ini terhadap pendidikan, di mana pada ayat ini dapat kita lihat adanya petunjuk tentang strategi pembelajaran interaktif yang dapat dikembangkan dalam dunia pendidikan, khususnya itu dalam pendidikan Islam tentunya. Nah, adapun konsep pendidikan ini yakni konsep pembelajaran al-jadalah atau metode diskusi. Nah, tentu semua teman-teman pasti tahu bahwa dalam metode diskusi, pembelajaran diskusi ini yang paling diutamakan adalah peranan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif dengan pemikiran yang tidak hanya berada di dalam satu titik, tapi semua orang itu tentu akan menyampaikan argumennya masing-masing, sehingga itulah mengapa metode diskusi ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini masih telah terdapat banyak sekali kekurangan ataupun kekeliruan. Nah, semoga saja apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jikalaupun ada yang keliru ataupun terdapat hal yang seharusnya itu salah, silakan teman-teman itu mempelajari kembali supaya teman-teman itu mendapatkan informasi lebih mengenai hal tersebut. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.